Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfi Mardiansyah. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi teknik lautan di Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tugas mata kuliah dasar-dasar bangunan apung, saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis kapal atau jenis-jenis bangunan apung, yaitu kapal. Nah, mungkin langsung saja. Untuk kapal yang pertama ada kapal penumpang. Nah, kapal penumpang ini nih ada berbagai macam kapal penumpang. Yang pertama ada kapal pesiar. Tentu saja kita mengetahui kapal pesiar itu adalah kapal yang biasa untuk orang berpariwisata, orang liburan. Nah, definisinya, kapal pesiar ini merupakan jenis kapal penumpang yang digunakan untuk tujuan pelayaran pesiar. Tujuan penumpang menaiki kapal pesiar guna menikmati waktu yang ingin dihabiskan di atas kapal pesiar tersebut. Jadi, kapal pesiar ini lebih ke liburan. Selanjutnya ada kapal samudra. Untuk jenis kapal selanjutnya ini ada kapal samudra. Nah, kapal penumpang ini identik dengan kapal pesiar. Jadi hampir sama dengan kapal pesiar. Jenis kapal ini memiliki fasilitas yang mirip dengan kapal pesiar seperti penginapan dan perlengkapan lainnya. Nah, selanjutnya ada kapal feri. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui apa itu kapal feri. Nah, kapal feri ini merupakan kapal yang digunakan untuk transportasi penyeberangan laut maupun sungai yang mengangkut penumpang beserta penumpang serta kendaraannya. Nah, biasanya kendaraan yang digunakan beragam, mulai dari motor pribadi, bus, truk, dan angkutan lainnya. Untuk lebih jelasnya, kapal feri ini hanya digunakan sebagai penyeberangan laut dan sungai. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui apa itu kapal feri, dan khususnya teman-teman yang tinggal di kota Pontianak, itu ada jembatan Kapuas 3 yaitu kapal feri. Nah, seperti itu kapal feri. Selanjutnya ada kapal barang. Kapal barang ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada kapal peti kemas. Nah, untuk kapal peti kemas ini, kapal kontainer atau kapal peti kemas merupakan jenis kapal khusus yang digunakan untuk mengangkut kontainer yang berukuran standar. Jenis kapal ini memiliki palka untuk menyimpan peti kemas ukuran standar. Kalau kapal peti kemas ini biasanya berada di pelabuhan-pelabuhan pelabuhan logistik yang ada peti kemas. Biasa untuk mengangkut barang-barang logistik, barang-barang yang besar-besar untuk dikirim ke luar pulau atau ke luar negeri. Selanjutnya ada kapal tanker minyak. Untuk kapal tanker memiliki fungsi untuk mengangkut cairan minyak. Ada dua jenis tanker pengangkut minyak, yaitu kapal tanker pengangkut minyak jadi dan kapal tanker pembawa minyak mentah. Jadi kapal tanker ada dua jenis. Yang pertama ada untuk minyak mentah, kemudian yang kedua untuk minyak yang sudah jadi. Jenis kapal pengangkut minyak mentah biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil. Jenis kapal ini dibuat dengan konstruksi yang kokoh dan tidak boleh ada minyak yang diangkutnya tumpah ke laut. Oke, selanjutnya ada kapal pengangkut barang curah. Nah, kapal pengangkut barang curah merupakan jenis kapal barang yang memiliki fungsi untuk mengangkut barang curah, seperti batu bara, semen, biji-bijian, biji logam, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kapal-kapal curah ini ditambang, contohnya ditambang boksit, batu, nikel, dan sebagainya. Kalau di Kalimantan Barat ini biasanya ada di Kabupaten Ketapang, yaitu boksit. Kemudian di Tayan juga ada boksit. Nah, batu bara juga ada. Nah, itu biasanya menggunakan kapal ini. Untuk selanjutnya ada kapal pengangkut barang berat. Nah, kapal pengangkut barang berat ini merupakan jenis kapal yang dirancang untuk mengangkut barang dengan ukuran super besar yang melebihi ukuran kapal tersebut. Jenis kapal ini mengangkut kapal lain. Barang yang dibawa biasanya bisa berupa peralatan kilang minyak ataupun kapal besar lainnya. Tempat kargo
pada kapal ini tidak dibatasi oleh pagar, sehingga memungkinkan barang bisa diangkut dari arah manapun. Untuk mengangkut kapal besar lain seperti kapal pesiar, sebagian badan kapal pengangkut dapat ditenggelamkan, kemudian kapal pesiar digeser ke atas area yang ditenggelamkan tersebut. Nah, biasanya kapal ini digunakan apabila orang membuat bangunan lepas pantai untuk kilang minyak itu. Jadi konstruksi itu dibangun dulu dirakit dulu di darat atau di dok, kemudian dibawa ke tengah laut ke titik yang akan dibangun menggunakan kapal ini. Oke, selanjutnya ada tongkang. Nah, tongkang ini sudah tidak asing lah. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu tongkang. Kalau untuk di Kapos itu setiap hari itu ada kapal tongkang lewat, dia membawa pasir, batu, dan lain-lain. Untuk kapal tongkang ini merupakan jenis kapal yang mengangkut barang. Nah, sebenarnya kapal tongkang tidak bisa disebut sebagai kapal karena tidak memiliki mesin sendiri. Kapal ini harus digandeng dengan kapal tunda takbut. Tongkang biasanya disebut sebagai gandengan kapal karena kapal tersebut sangat ketergantungan terhadap kapal takbut. Nah, jadi tongkang ini biasanya ditarik pakai takbut. Jadi dia nggak punya mesin. Jadi mesinnya ya takbut itu yang mendorong atau menarik. Selanjutnya ada kapal fungsional. Nah, kapal fungsional ini ada beberapa juga. Yang pertama ada kapal tunda. Kapal tunda ini merupakan kapal kecil yang manuver kapal dengan mendorong atau menarik mereka. Kapal tunda juga memindahkan kapal yang dalam suatu kondisi tidak bisa bergerak sendiri, seperti kapal tongkang, kapal rusa, atau platform minyak. Kapal tunda biasanya berguna sebagai pembuka pintu laut, pelabuhan, atau sebagai kapal penyelamatan. Kapal tunda memiliki mesin uap, namun saat ini mesin diesel yang kerap digunakan. Jadi salah satu contoh kapal tunda ini yaitu untuk menarik tongkang atau untuk memandu kapal memasuki pelabuhan. Nah, itu fungsi kapal tunda. Selanjutnya ada kapal penyelamatan. Kapal penyelamatan merupakan kapal yang dibuat khusus untuk membawa petugas dan peralatan keselamatan lain. Kapal ini berfungsi untuk menolong korban kecelakaan yang biasanya terjadi di laut. Nah, kapal ini biasanya digunakan untuk berpatroli atau tim SAR mencari korban atau lainnya. Nah, itu menggunakan kapal penyelamatan. Kemudian ada kapal derek. Nah, kapal derek ini merupakan jenis kapal berukuran raksasa yang dilengkapi dengan beberapa derek raksasa. Kapal jenis ini berfungsi untuk mengangkat barang berat ataupun membantu pekerjaan konstruksi di lepas pantai. Nah, kapal ini biasanya untuk mengangkat atau menarik konstruksi-konstruksi yang ada di lepas pantai. Makanya dia menggunakan derek yang sangat besar. Selanjutnya ada kapal pengebor. Untuk kapal pengebor merupakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan pengeboran. Kapal ini memiliki fungsi untuk mengebor minyak, batu bara, atau sumur gas di perairan dalam laut atau pengeboran ilmiah. Nah, kapal ini biasa dibutuhkan untuk pengeboran minyak atau untuk kilang minyak. Selanjutnya ada kapal pengeruk. Untuk kapal pengeruk merupakan kapal penggali yang biasanya beroperasi dengan kegiatan pengerukan. Kapal ini dapat menghasilkan bahan pasir untuk tujuan reklamasi. Biasanya kapal penyedot pasir di dasar laut yang kemudian dikumpulkan di suatu tempat untuk reklamasi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kapal pengeruk ini tujuan manfaatnya. Selanjutnya ada kapal pemadam kebakaran. Nah, sepertinya nggak asing ya, karena pemadam kebakaran itu udah sangat familiar di kalangan masyarakat. Nah, ini layaknya mobil kebakaran yang ada di darat. Kapal pemadam kebakaran juga memiliki fungsi yang sama. Kapal pemadam kebakaran merupakan kapal yang didesain menyerupai kapal tunda dengan pompa dan nozzle yang dirancang untuk menyemprotkan air sebagai media memadamkan api pada kapal yang sedang terbakar. Jadi ketika ada kapal terbakar di laut, jadi fungsi kapal pemadam kebakaran ini ya untuk memadamkan, sama seperti mobil pemadam kebakaran yang ada di darat. Selanjutnya ada kapal angkatan laut. Nah, ini kapal militer. Yang pertama ada kapal perang.
sudah jelas kapal perang merupakan kapal yang dibuat khusus untuk bertempur. Kapal perang dibuat dengan cara yang sangat berbeda dengan kapal laut biasanya. Selain sebagai senjata perang, jenis kapal laut ini juga dirancang untuk menahan tembakan dari musuh. Kapal perang hanya membawa senjata, amunisi, dan pasokan peralatan untuk awaknya sendiri. Selanjutnya ada kapal patroli. Kapal patroli merupakan kapal angkatan laut yang relatif kecil. Biasanya kapal jenis ini dirancang untuk tugas-tugas pertahanan di pesisir pantai. Ada banyak sekali desain kapal patroli. Nah, jenis kapal ini umumnya ditemukan dalam berbagai peran pelindungan perbatasan, termasuk anti penyelundupan, anti pembajakan, patroli perikanan, dan pengangkatan hukum imigrasi. Selanjutnya ada kapal selam. Kapal selam ini merupakan kapal yang didesain khusus untuk bergerak di bawah permukaan air. Umumnya kapal ini digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagai besar angkatan laut memiliki kapal jenis ini. Oke, mungkin ini saja jenis-jenis kapal yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf apabila ada kapal-kapal yang lain yang belum bisa saya jelaskan, belum bisa saya utarakan di sini. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan dari saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.